りさぞやさぞやとった待つであろう。各世界の体制と帝国の現状とに鑑み The Japanese have accepted our terms fully. That is the word we have just received from the White House in Washington, and I didn't expect to hear a celebration here in our newsroom in New York, but you can hear one going on behind me. We switched to London. I don't know what happened. I'm not even sure whether you heard the first words of Prime Minister Attlee or not. I couldn't hear anything, and our speaker here with the... Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wisana dan Kairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Ini batang leherku. Seret aku ke pojokan itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuasaan sendiri, mengapa saudara datang kepada Soekarno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji itu? Jepang bahkan sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan selintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan yang di perhitungan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana cara kita untuk tegak di atas kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita proklamasi kemerdekaan, semakin cepat pula kita akhiri penderitaan rakyat yang ditanggung sama ini. Inilah yang nanti oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan dulu kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda telah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan hati-hati. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengenai hal proklamasi kemerdekaan ini. Hal ini akan kami bicarakan lagi dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan.
tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjaga keselamatan mereka. Baik, kami akan membawanya. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hai nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Baiklah, kalau begitu mohon ikuti saya. Nah, jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan kami bicarakan lagi dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu kan bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memerdekakan Indonesia sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di negeri mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dulu. Tidak perlu ada perdebat. Mari. Dan kata dan kami. Memang belum membicarakan, tapi saya yakin apa yang mereka katakan benar dan saya mendukungnya. Apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu saja betul, Bung. Asal kita berusaha, kita akan dapat jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda Jakarta sudah menyiapkan strateginya. Serangan dari Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk membahasnya sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membahas rencana proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Ya, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengarnya. Masuklah, mendengarlah ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi sekarang. Terima kasih Pak Perwira.
Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Nah, memang kenapa? Lantas siapa yang harus menandatanganinya? PPKI kan bentukan Jepang. Kita tadi sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika saat menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh menyeru. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sayuti Melik, tolong ketik teks proklamasi ini dan jaga ini baik-baik. Baik, Bung. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanah kota ku lupakan, engkau ku banggakan. Merdeka! Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, sudah menemani di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang mewujudkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, yang Ibu punya hanyalah kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Baiklah, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus.
bendera Sang Saka, dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak segera bersiap menyusun pidato yang nanti akan Bapak sampaikan. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian. Siap, Komandan. Kalian mendapat kehormatan dan mengibarkan bendera pertama kali dalam sejarah Indonesia. Baiklah, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam perjuangan untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan itu seia berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.